Disgrafia. Apa itu disgrafia? Dalam video ini kami akan membahasnya. Simak baik-baik ya. Menurut Kamus Kedokteran Dorland, disgrafia didefinisikan sebagai ketidakmampuan menulis secara tepat. Hal serupa dikatakan oleh Mulyono Abdurrahman dalam bukunya, yaitu Pendidikan bagi Anak Kesulitan Belajar. Ia menyatakan bahwa disgrafia menunjuk pada adanya ketidakmampuan mengingat cara membuat huruf atau simbol-simbol matematika. Selain itu, Jamila dalam bukunya yaitu Panduan Pendidikan Khusus Anak-anak dengan Ketunaan dan Learning Disabilities mengungkapkan bahwa disgrafia adalah masalah pembelajaran spesifik yang berdampak terhadap kesulitan dalam menyampaikan hal yang ada dalam pikiran menjadi bentuk tulisan, sehingga pada akhirnya menyebabkan tulisan menjadi buruk dan kurang tepat. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disebutkan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa disgrafia adalah gangguan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis anak, di mana anak mengalami hambatan dan kesulitan dalam menulis, mengeja, dan menyusun kerangka berpikir saat pelajaran mengarang. Anak yang berkesulitan menulis biasanya kesulitan juga dalam membaca. Gambar ini merupakan contoh ilustrasi disgrafia oleh Paul dan Gaul dalam bukunya yang berjudul Educate for Kids. Dalam ilustrasi tersebut menggambarkan seorang anak yang sedang menyalin tulisan yang tertulis pada papan tulis. Tulisan yang berbunyi "Ada beda badak dengan kudanil" pada papan tulis disalin oleh anak pada bukunya dengan tulisan "Aba deba dabak dengan kubanil". Hal itu menunjukkan bahwa anak tersebut tidak dapat membedakan antara huruf B dan D yang mempunyai bentuk dan suara yang hampir serupa. Tulisan yang ditulis atau disalin ke dalam buku tidak sesuai dengan tulisan yang sudah tertera pada papan tulis. Selain itu, anak juga mengalami kesalahan saat membaca tulisan tersebut ketika akan ditulis pada buku. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menulis dan membaca saling terkait satu dengan lainnya. Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar disgrafia ini biasanya akan dapat terdiagnosa apabila telah berusia di atas 10 tahun. Karena apabila di usia awal masuk sekolah, jika anak belum bisa membaca, menulis, dan berhitung, itu merupakan hal yang lumrah atau biasa. Mereka akan mengalami perkembangan pesat jika sudah mengenyam pendidikan sekolah dasar. Lalu penyebab disgrafia itu apa sih? Pada umumnya, penyebab disgrafia tidak diketahui secara pasti. Namun, apabila disgrafia terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun dewasa, dapat diduga bahwa penyebab disgrafia terjadi karena trauma kepala, baik disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau lainnya. Penyebab yang paling umum adalah neurologis, yaitu adanya gangguan pada otak bagian kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Menurut Lerner, ada beberapa faktor yang menyebabkan disgrafia, yaitu gangguan motorik anak, gangguan perilaku yang dialami anak, gangguan persepsi pada anak, gangguan memori, gangguan tangan pada anak, gangguan anak pada saat memahami instruksi, dan gangguan kemampuan melaksanakan cross-modal. Di samping kemungkinan ada faktor keturunan, bisa juga disgrafia disebabkan oleh kesalahan pada pembelajaran menulis permulaan, yaitu ketika pembelajaran menulis dengan tangan atau handwriting, yaitu terkait dengan cara anak dalam memegang pensil atau alat tulis. Sunardi dan Sugiyarmin menjelaskan bahwa kesulitan belajar menulis dengan tangan atau handwriting disebabkan oleh faktor motorik, perilaku ketika menulis, persepsi, memori atau ingatan, kemampuan cross-modal,
penggunaan tangan, kidal, dan kelemahan dalam memahami instruksi. Dan mungkin juga karena gangguan neurologis, yaitu berupa kurangnya kecakapan koordinasi mata dan tangan untuk menulis huruf balok, menulis indah, dan menulis bersambung, serta membuat gambar. Berdasarkan berbagai penyebab yang telah dikemukakan, menunjukkan bahwa penyebab disgrafia tidak terkait dengan masalah kemampuan intelektual, kemalasan, asalan-asalan dalam menulis, serta bukan karena tidak mau belajar, tetapi karena satu atau beberapa gangguan. Ciri-ciri disgrafia. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui apa itu disgrafia dan apa penyebabnya. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri seseorang yang mengalami disgrafia. Yuk ikuti terus apa saja sih ciri-ciri tersebut. Yang pertama adalah terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. Yang kedua, seseorang yang mengalami disgrafia pada saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecilnya masih tercampur, sehingga seseorang tersebut tidak dapat mengenali mana huruf besar dan yang mana huruf kecil. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Keempat, seseorang tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan, atau pemahamannya melalui tulisan, sehingga seseorang tersebut merasa bahwa ia tidak bisa menuliskan apa yang ada dalam pikirannya. Kelima, seseorang yang mengalami disgrafia sulit memegang ballpoint ataupun pensil pada saat menulis. Yang keenam, seseorang yang mengalami disgrafia akan cenderung berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulisnya, sehingga ia tidak terfokus pada apa yang akan ditulisnya. Yang ketujuh, cara menulis tidak konsisten, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional, sehingga mereka yang mengalami disgrafia menulis sesuai dengan keinginannya tanpa memperhatikan jalur atau garis yang ada dalam bukunya. Terakhir, seseorang yang mengalami disgrafia akan tetap merasa kesulitan meskipun hanya diminta menyalin tulisan yang sudah ada. Jenis-jenis disgrafia. Disgrafia motorik. Anak dengan kondisi disgrafia motorik mengalami gangguan keterampilan pada motorik halusnya, sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam menggambar, meniru, dan membentuk. Tulisan tangan pun biasanya tidak terbaca, tapi kemampuannya dalam mengeja kata masih cukup baik. Disgrafia spasial. Tipe disgrafia spasial mengakibatkan anak tidak mampu dalam memahami ruang. Kemudian, tulisan dan gambar yang dibuat oleh anak pun sulit untuk dipahami dan dibaca. Yang selanjutnya yaitu disleksia disgrafia. Kata disleksia berasal dari Yunani, yaitu dis yang artinya sulit atau dalam, dan kata lek sendiri berasal dari legin yang artinya berbicara. Berarti disleksia adalah seseorang yang menderita kesulitan dalam berhubungan dengan kata-kata atau simbol-simbol atau juga tulisan. Yang disimpulkan yaitu kesulitan dalam berbicara. Menurut Snowling, disleksia adalah gangguan kemampuan dan kesulitan yang memberikan
efek terhadap proses belajar. Di antaranya seperti gangguan dalam proses membaca, mengucapkan, menulis, dan terkadang sulit untuk memberikan kode, angka, atau huruf. Disgrafia menurut Santrok ialah kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran pada suatu komposisi tulisan. Pada umumnya, anak-anak yang mengalami disgrafia, mereka cenderung memiliki tulisan yang sangat buruk. Dapat disimpulkan, disleksia disgrafia adalah gangguan yang terjadi pada seseorang atau anak yang mengalami kesulitan dalam proses belajar yang berkaitan dengan kata-kata dan adanya ketidakmampuan dalam mengungkapkan isi dari tulisan tersebut. Fonologis disgrafia menurut Ranus tahun 2004, Sapford dan Grosser tahun 2005, fonologis disgrafia merupakan gangguan terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar mengenai keterampilan membaca, kemudian memiliki kesulitan dalam memahami bagaimana bunyi dan huruf yang dipadukan untuk membentuk kata-kata. Siswa-siswi yang menyandang gangguan belajar, mereka mempunyai banyak kebutuhan akademis dan juga tidak memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan demi proses belajar yang efisien, seperti berkonsentrasi pada tugas, mengelola dan menafsirkan informasi, penalaran, koordinasi, motorik, kemudian keterampilan belajar mandiri, dan bagaimana keterampilan bertahan akademis. Sebaiknya, akomodasi bagi siswa-siswi penyandang gangguan belajar dalam ranah akademis mencakup menyiasati kondisi disabilitas mereka. Di antaranya yaitu membuat penyesuaian dalam pengelolaan kelas, pengelompokan alat materi, kemudian metode pengajarannya seperti apa, serta memberikan pengajaran langsung pada keterampilan dasar dan belajar mandiri, sehingga siswa-siswi penyandang gangguan belajar yang menghadapi kesulitan sosial emosional dalam tata cara perilaku di kelas, keterampilan interpersonal, serta penyesuaian personal dan psikologis. Selanjutnya, stimulasi pembelajaran untuk anak disgrafia. Beberapa cara latihan ataupun stimulasi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru ataupun orang tua terhadap anak pengidap disgrafia ini diantaranya: yang pertama, dengan latihan pra-menulis. Latihan ini dilakukan dengan cara melatih anak untuk memulai mengenal alat-alat tulis dengan baik, seperti melatih anak untuk memegang pensil, melatih anak untuk menulis dengan benar, mengatur posisi duduk, serta mengatur jarak mata dengan buku. Nah, pensil yang cocok digunakan dalam latihan pra-menulis ini adalah pensil grip, karena pola pegangan tangannya yang nyaman itu akan membentuk posisi jari yang tepat dan benar. 2. Kegiatan menjiplak huruf. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan menarik garis, membuat bentuk-bentuk bangun datar, menyambung titik, menelusuri garis, dan menjiplak bentuk huruf. Nah, kegiatan ini tuh perlu dilakukan secara terus-menerus sampai si anak berhasil dalam menulis huruf. Yang ketiga, menulis huruf balok. Cara ini dilakukan dengan mula-mula guru menunjukkan huruf, kemudian menyebutkan nama sambil memperagakan cara menulis. Lalu, anak menelusuri huruf dengan pensil dan menyalinnya di kertas. Berikutnya, huruf itu disajikan dengan tulisan tebal yang kemudian ketebalannya secara berangsur dikurangi, yaitu dengan mula-mula huruf ditulis secara tebal, kemudian ditipiskan dengan bentuk titik-titik atau garis putus-putus.
Selanjutnya, yang terakhir ada menulis bersambung. Beberapa tahap yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan mula-mula kata-kata ditulis dalam huruf balok dan huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis putus-putus yang kemudian anak menelusuri huruf balok dan garis penghubung. Nah, kegiatan ini itu diawali dengan huruf yang sederhana. Baru setelah anak lancar dengan cara ini dilanjutkan dengan menulis bersambung yang sebenarnya, yaitu menulis tanpa bantuan garis dan titik-titik untuk kemudian ditebalkan, tetapi menulis dengan huruf-huruf untuk membentuk kata dan kalimat secara wajar. Nah, itu dia beberapa stimulasi pembelajaran untuk anak disgrafia yang perlu diperhatikan dengan baik dan benar. Dalam setiap stimulasi ataupun cara yang digunakan itu harus dilakukan secara perlahan dan terus-menerus agar anak terbiasa dalam menulis huruf dan kata untuk membentuk sebuah kalimat dengan jelas. Baiklah, sekarang kita bahas sikap guru atau orang tua terhadap anak yang mengalami disgrafia. Simak ya, guru dan orang tua seringkali dibuat frustasi oleh anak disgrafia. Ini diakibatkan karena ketidakpahaman memahami bagaimana seharusnya menghadapi anak yang menderita disgrafia. Berkaitan dengan hal ini, Astuti tahun 2003 memberikan saran yaitu: yang pertama, pahami keadaan anak. Anak disgrafia memiliki kesulitan dalam menulis. Guru dan orang tua sebaiknya jangan membandingkannya dengan anak normal. Tes untuk anak disgrafia sebaiknya diberikan secara lisan dan bukan tertulis. Berikan kesempatan anak disgrafia menulis dalam bentuk tulisan cetak. Izinkan untuk menggunakan mesin ketik atau komputer dalam belajar menuangkan ide dan konsepnya. Kemudian, berikan anak motivasi untuk membangun rasa percaya diri. Berikan pujian-pujian wajar pada setiap usahanya. Jangan menyepelekan atau melecehkan. Kesabaran guru dan orang tua akan membuat anak-anak tenang dan sabar terhadap dirinya dan terhadap usaha yang sedang dilakukannya. Berikan latihan menulis secara rutin. Libatkan anak secara bertahap. Dan pilihlah strategi yang sesuai dengan tingkat kesulitan dalam mengerjakan tugas menulis dan yang diminatinya. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan menulis anak disgrafia dan membantunya menuangkan konsep abstrak tentang huruf dan kata dalam tulisan konkret. Yang paling penting, sikap terhadap anak disgrafia di atas lebih mengarah pada penciptaan suasana agar anak merasa bahwa kegiatan belajar menulis ini sangat menyenangkan.